untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi yang pagi hari ini kita akan membahas mengenai hamba yang berkah umurnya. Bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami di sambungan virtual ada Ustadz Umar Fatullah Al-Hadi AMD LCMPD selaku Kepala Sekolah SPM Mu'adolah Musto Alfat Jakabaring Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kami persilakan Ustadz Umar untuk menyampaikan materi pembuka terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada nabi kita, junjungan kita, tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas suatu kajian yang membahas tentang berkahnya seorang hamba. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu ya, apa itu keberkahan. Pastinya semua orang ingin mendapatkan keberkahan, bukan begitu Mbak? Siapapun itu ingin mendapatkan keberkahan. Namun ulama mendefinisikan keberkahan itu dengan beberapa variasi. Seperti Imam Ghazali mendefinisikan bahwasanya keberkahan itu yaitu ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan seseorang, baik itu bertambahnya kualitas ibadahnya, bertambahnya kualitas baik akhlaknya, bertambahnya kualitas daripada ucapan-ucapannya. Itu menurut Imam Ghazali. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwasanya keberkahan itu mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu an-nama, ya, atau suatu hal yang berkembang, yang tadinya tak baik menjadi baik, yang tadinya ibadahnya dikit menjadi banyak, berkembang suatu kebaikan dan dia berkesinambungan terus-menerus dilakukan. Itu menurut Imam Nawawi. Kemudian ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya keberkahan itu merupakan suatu hal yang mana kita lakukan secara berlipat ganda. Artinya kalau kita melakukan sholat, maka diiringi dengan sholat sunnah, dan baru sholat wajib, dan sholat-sholat yang lain. Itu beberapa pendapat ulama mengenai definisi keberkahan. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Wal 'asri innal insana lafi khusr, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu pada dasarnya rugi, kata Allah. Siapapun itu, ya. Yang lagi nge-host ini, siapa mereka yang berkah umurnya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Salah satunya yaitu mereka yang tingkat keimanannya itu meningkat, ya. Wa amilus solihat, dan mereka tingkat amal solehnya juga meningkat atau berkembang. Maka daripada itu ayat ini menjelaskan bahwasanya seseorang akan bertambah keberkahan umurnya, hidupnya, ya, ketika mereka imannya itu bertambah, baik imannya di dalam masjid, baik imannya di luar masjid, ya, baik imannya itu ketika berada dimanapun ada peningkatan, ada penambahan, dan juga amal solehnya banyak, ya. Kadang-kadang kita ini yang banyak bukan amal solehnya, ya, yang banyak utang, ya, cicilan yang banyak, ya, tagihan Shopee Pay, ya, yang banyak kadang-kadang, yang banyak kadang kita main TikTok, ya, main Facebook, main Instagram, itu, ya. Padahal Allah menjelaskan bahwasanya kalau mau umur berkah, tingkatkan kualitas iman, ya, tingkatkan kualitas amal soleh. Dan juga Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya orang itu jangan sampai umurnya itu hanya habis saja, nggak ada peningkatan. Baik itu peningkatan ibadah, nggak ada. Peningkatan amal, nggak ada. Maka keberkahan itu nggak dilihat dari berapa banyak umurnya. Ada orang luar biasa, ya, hidup sampai 70 tahun, nggak pernah sembahyang, ya, 60 tapi nggak pernah beramal soleh, ya. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan tak berkah umurnya. Artinya apa? Umur itu bukan menjamin seseorang mendapat keberkahan. Ya, walaupun umurnya pendek, tetapi apa? Beriman, ya, amal solehnya banyak, terus melakukan hal-hal setiap harinya bertumbuh, berkembang. Ziyadatul khair, bertambah selalu kebaikannya. Nah, maka ini menjadi salah satu sebab orang mendapatkan keberkahan. Ada orang umur panjang tapi ya naudzubillah, ya, main gaplek sampai jam 2 jam 2 subuh, nggak sembahyang subuh kadang-kadang gara main gaplek, ya. Kadang-kadang sudah didoakan sama ketua masjid, ya Allah minta ninggal wong yang tidak pernah sembahyang subuh, tidak ninggal kadang-kadang. Nah, artinya apa? Umur itu bukan menjamin seseorang, walaupun dia panjang umurnya, tetapi kalau tak ada keberkahan maka tak ada gunanya. Selanjutnya, ya, hadis ini ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Jadi keberkahan umur seorang itu, ya, apabila dia panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan juga banyak amalnya. Nah, itu kata Rasulullah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sementara orang yang tak berkah umurnya siapa? Mereka yang panjang umurnya, ya, tapi apa? Dikit amalnya, ya. Yang banyak ngomongin aib, ya. Yang banyak apa? Melakukan hal-hal yang tak baik. Hadis riwayat Tirmizi, ya, nomor 2330. Di sini hasan sahih. Selanjutnya Rasulullah juga mengatakan, ya, bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'al an umrihi fi ma afnahu. Kalian hati-hati, kata Rasulullah, nanti kelak di hari kiamat, ya, akan ditanya nih kehidupan kita ini, ya, mengenai keseharian kita, ngapain aja ini, ya. Kalau hidup cuma nak makan pempek baik lah, enggak pacak, enggak bisa kita mencapai keberkahan. Hidup mau makan aja enggak bisa. Jadi Rasulullah mengatakan akan diminta pertanggungjawaban, ya. Tapi kalau orang yang berkah umurnya dengan santainya, santai, orang tahu, ya, betapa penuh perjuangan dalam mencapai keberkahan hidup. Dan keberkahan ini, ya, para pendengar, bukan hanya dari segi umur.
keberkahan itu dalam semua aspek, baik umur, baik harta, ya, baik waktu, baik keluarga, baik berteman, baik bermasyarakat. Kita ingin semuanya dijadikan keberkahan, baik ilmu yang kita punya, ya. Orang yang kalau berkah umurnya dimanapun tempat akan diterima, ya. Orang yang berkah umurnya dimanapun tempatnya akan diterima. Ketika berada di masjid, ketika umurnya berkah, orang akan senang lihatnya. Masya Allah, Bapak Fulan bin Fulan, ya. Di masyarakat, ketika dia ada, orang juga senang. Tetapi kalau umurnya tak berkah, kadang-kadang, ya, orang di sekitar tak nyaman. Wah itu lagi datang, wah itu lagi nongol. Nah itu kadang-kadang. Maka keberkahan itu dalam semua aspek. Ada beberapa ciri, ya, hamba itu yang berkah umurnya. Di antaranya yaitu apa? Hibzu ala salawatil khams. Mereka senantiasa apa? Menjaga sholat 5 waktu. Ya. Jadi mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang-kadang kita ini masalah sembahyang ini wah luar biasa, ya. Kalau masuk kerja jam 7 teng langsung masuk kerja. Tapi kalau sembahyang macet kadang-kadang. Kadang tak sembahyang. Tapi kalau giliran begawi, giliran kerja, takutnya dimarahi atasan itu, dipotong gaji. Padahal meninggalkan sholat bukan dipotong gaji, ya, dipotong galau, kaki, tangan, kepala, masuk neraka soalnya. Makanya kata Allah, ma salakakum fisakor, ngapo kalian yang masuk neraka sakor? Lam nakum minal musallin, tidak sembahyang, ya. Nah, makanya salah satu ciri hamba yang berkah umurnya itu mereka yang menjaga sholat 5 waktu. Yang selanjutnya apa? Qiraatul Quran wa ta'limu, ya. Salah satu hamba yang berkah umurnya itu apa? Mereka yang menjaga Qur'annya, ya. Walaupun mereka tak sempat menghafal karena umur sudah tua, karena hijrahnya di masa tua. Dulu gadis-gadisan, ya, bujang-bujangan, akhirnya lupa baca Quran. Tak ingat dengan Quran. Nah, tua ini hijrah, tobat. Ada masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Taklim, ya. Senantiasa ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran, belajar, mengaji, ya, ikut maulid, ikut tahadro dan lain-lain. Yang selanjutnya apa? Salah satu tanda orang berkah umurnya, ya, az-zikru wal istighfar, ya, senang zikir, ingat dengan Allah tuh senang, ya, orang yang berkah umurnya senang ingat dengan Allah tuh senang. Istighfar, banyak-banyak minta ampun daripada dosa yang dilakukan. Nah, itu dua ini, senang zikir, senang istighfar. Aman kita ini kadang-kadang, apalagi ibu-ibu zaman now ini senangnya bukan zikir, belanja kadang-kadang. Main TikTok, wah tengoklah emak-emak di TikTok tuh. Sekarang gaulnya nggak nengok daripada umur usia. Bukan bujang gadis bae kadang-kadang, ya. Kadang-kadang emak-emak lebih lihai daripada bujang gadis. Luar biasa. Yang selanjutnya apa? Ya, ta'lim ulumus syar'i wa amaluh. Mereka yang senantiasa, ya, salah satunya umur berkah ini senantiasa ingin update ilmu, meningkatkan kualitas ilmu dan ngamalkan ilmunya. Ya, kadang-kadang kita ini, ya, belumlah, belajar banyak, alah baca ngatai tidak boleh. Belumlah, belajar kemana-mana, ini tidak boleh. Makanya senantiasa nuntut ilmu dan diamalkan. Orang yang selanjutnya, salah satu yang berkah umurnya itu apa? Ya, birrul walidain. Dengan wong tua itu apa? Baik, tutur katanya baik, ya. Sopan. Dengan wong tua. Yang selanjutnya apa? Anfa'uhum linnas, ya, nafi'un linnas. Mereka senantiasa bermanfaat untuk wong lain. Kadang-kadang kita ini mohon maaf, ya, kalau urusan kita, ya, apa yang nak kita gawekan nak niat minta tolongan wong. Lagi minjam ke duit. Balik tidak galak. Nah, ini kadang-kadang masalah. Kita harus bermanfaat untuk wong lain. Kalau tak pacak minjamkan duit, minimal bantu tenaga. Tak pacak aku nak minjamkan duit. Pacak tenaga ni lah. Tidak masalah. Ya, yang penting bermanfaat, ngajak uang baik, bermanfaat. Itu tanda-tanda, ya, kalau umur berkah.
Cak mano caranya agar umur berkah ini dapat ya, cara meraih keberkahan. Yang pertama cara meraih keberkahan itu apa? Al-ikhlas fil amal, ya. Nak ikhlas beramal. Sembayang tuh nak ikhlas. Kadang-kadang kita sembayang nak tengok uang, nak tengok wali kota, nak tengok RT, nak tengok bupati. Kata Tuhan, tahu nih, kan sembayang, ya. Sembayang bukan karena aku, ya. Nak tengok uang. Ini kadang-kadang. Makanya sembayang harus ikhlas. Sedekah, ya. Sedekah mendepan uang banyak, sedekah 200-300 ribu. Mendekati uang masuk ke dalam infak itu. Dalam infak masjid itu ada 2-3 ribu. Banyak nak tengok uang baik. Ini harus diperbaiki. Yang selanjutnya apa? Ya, hifzu ala silaturahim. Menjaga silaturahmi. Kemudian terutama lil qarabah, ya. Silaturahim dijaga terutama lil qarabah untuk saudara-saudara dekat. Ini kadang belago dengan dulur dewek, dulur kandung diajak belago gara-gara sengketa tanah, ya. Tidak dapat warisan ruko, tidak dapat warisan kebun. Akhirnya belago dengan dulur dewek, dulur kandung. Tetapi dengan uang lain, dulur uang lain, siap bos, siap komandan, siap ketua, bermasalah kadang-kadang. Makanya silaturahim harus dijaga. Yang selanjutnya apa? Ya, at-taubah. Salah satu meraih keberkahan umur itu at-taubah. Senantiasa setiap hari itu taubat, introspeksi diri, evaluasi diri. Ngapu aku hari ini malasnya tidak sembahyang ini, ya. Ngapu aku ini terus. Harus senantiasa evaluasi diri. Itulah salah satu, itulah beberapa cara, ya, agar apa? Agar kita ini berkah umurnya, senantiasa umur kita ini, ya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Keberkahan atau sebaik-baiknya manusia salah satunya mereka anfa'uhum linnas. Yang mereka itu nilai manfaatnya di depan orang lain maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu banyak, luar biasa, ya, kemanfaatan dirinya. Baiklah pendengar setia Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit materi yang dapat kita sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab ataupun interaktif lainnya daripada pendengar setia radio. Untuk waktunya kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk materi pembuka pada pagi hari ini. Kami undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Baik, terputus ya pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofia di Sekoja. Baik, silakan Ibu. Ya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Saya sedang bertanya soal sholat apa saya tadi? Sholat taubat. Halo, Ya, boleh diulangi kembali Ibu? sholat untuk sholat taubat itu apa dia usulinya apa sholat taubat deh ngomong. Oh, niat sholat taubat ya? Iya. Baik Ibu. Baik, itu Terus saja Ibu. apa berdosa tak kita kalau keluar dari tidak sholat? Oke, baik. Sudah disuruh tapi masih tidak sholat. Baik. Yo, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mbak sama Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz. Ya. Dari Ibu Sri Diskojo, pertanyaannya tadi niat sholat taubat dan juga apakah kita berdosa kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang tidak sholat. Silakan Ustadz. Selama ini nak sembahyang taubat dak baca-baca Ustaz. Gara-gara dak baca beniat, ya. Cuma nengok uang bae aku ni.
Maka bagaimana salat niatnya? Niat kalau dalam bahasa Arab ya, niat salat taubat dalam bahasa Arab macam ini. Usolli sunat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Ya. Usolli sunat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Aman baca bahasa Arab. Ya. Aman baca bahasa Arab. Aman tak baca bahasa Arab. Sudah. Ya. Pakai bahasa Indonesia baik gitu. Ya, aman tak baca bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Macam mana? Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah itu, mendak baca bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ustaz, Arab tak baca. Bahasa Indonesia aku tak sekolah, Ustaz. Pakai bahasa Palembang. Aku nak sembahyang sunnah taubat 2 rakaat ya Allah. Allahu Akbar. Nah, itu niat salat taubat. Selanjutnya Ustaz, laki aku tidak pernah sembahyang, Ustaz. Ya, laki tidak pernah sembahyang. Macam mana nih, Ustaz? Ya, dosa laki, ya, tidak ditanggung oleh istri, ya. Tapi dosa istri ditanggung oleh laki. Tetapi ada dosa yang dia menjadi tanggungan kita pribadi. Misalkan kita punya anak. Anak kita ini tidak dimasukkan ke pesantren, tidak diajarkan ilmu agama, sampai tua, sampai muda, bujang, tidak sembahyang dia. Ya, karena wong tuanya tidak didik ilmu agama. Karena wong tuanya sibuk main TikTok, wong tuanya sibuk main Shopee, misalkan. Wong tuanya sibuk berjoget, di pojok panggung main organ, misalkan. Ya, macam mana ini? Ya, maka si wong tua, ya, mendapat dosa daripada anak yang tidak sembahyang karena tidak dididik ilmu agama. Tetapi kalau dia dididik ilmu agama anaknya tadi, ya, dia dimasukkan pesantren, masih tidak sembahyang pula gawenya. Ya, tidak tahu ke mana, dalang buano. Maka wong tuanya tidak diminta pertanggungjawaban atau tidak mendapat dosa dari sholat anak yang ditinggal tadi. Tapi kalau tidak dididik, kena kita. Apa dalilnya, Ustaz? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulatun an ra'iyatihi. Semua uang akan diminta pertanggungjawaban. Seandainya mereka tadi, ya, tidak mendidik anaknya ke ilmu agama. Sekian, Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembali terima telepon di 369977 atau pendengar bisa juga tanyakan di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Ega. Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar ya. Ya. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan umur barzah itu Ustaz, apakah kita dimasukkan Allah SWT dalam surga? Itu aja Ustaz, matikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Bakar, Ustadz silakan. Ustadz, apakah umur yang berkah itu akan dimasukkan ke dalam surga? Pasti, ya. Pasti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kenapa? Allah dewe, ya. Allah dewe yang menjanjikan, Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu tadi dalilnya, ya. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Semua orang itu rugi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke dalam surganya Allah. Kecuali apa? Uang yang berkah umurnya, salah satunya apa? Ya itu, ya, meningkatkan keimanan, ya, meningkatkan amal soleh. Karena orang umur yang berkahnya itu senantiasa apa? Senantiasa was-was dalam ibadahnya. Aku ini dem sembahyang belum ya? Aku ini dem sedekah belum ya? Aku ini dem berkata baik ya? Jadi dia ada was-was dalam dirinya, pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena apa? Karena orang yang berkah umurnya tersebut, ya, dalam kehidupannya selalu menerapkan, ya, kaidah syar'i, selalu menerapkan amalan-amalan yang baik.
makanya dia menjadi berkah umurnya. Kenapa dapat berkah umurnya tadi? Kenapa masuk surga? Karena dia mengamalkan, menjalankan ya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, terutama salatnya, ya, terutama salatnya, ya. Orang tidak akan masuk surga kalau salatnya tinggal. Karena kenapa? Salatu khamsa miftahul jannah. Pintu surga itu ya sembahyang 5 waktu. Walaupun kita sedekah banyak, walaupun kita hartanya banyak, ya, tapi tidak katik keberkahannya. Kenapa tidak katik keberkahannya? Minta dipuji uang sedekah tadi, ya, minta ditengok uang, itu tidak berkah. Malah dengan kita sedekah tadi bikin kita masuk neraka. Nah, kenapa? Sedekah dengan tak mengharapkan keberkahan dari Allah. Makanya orang yang berkah umurnya, ya, pasti masuk surga karena dia menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, baik hal-hal yang kecil, silaturahim dan lain-lainnya dijaga, ya, oleh mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai, ya, hal yang dia lakukan, hal yang dia kerjakan, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan, ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang berkah umurnya itu, ya, umurnya panjang, amalnya banyak. Nah, ketika amalnya banyak, inilah yang membuat kita masuk surga ini. Amalnya banyak ini nah, ya. Amal baiknya banyak ini nah membuat kita masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman tidak berkah umurnya kati amalan, Pak. Ya. Walaupun dia beramal, ya, amalnya banyak, tapi apa? Dia beramal dengan tidak mengharapkan keberkahan. Berharap apa? Dipuji uang. Maka jawabannya, ya, orang yang berkah umurnya itu sudah pasti, ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Termasuk sahabat, termasuk Rasulullah Nabi kita Muhammad. Kenapa Rasulullah masuk surga? Karena berkah, ya, umur Rasulullah itu berkah. Sahabat masuk surga. Kenapa? Karena berkah umurnya tadi. Aman tidak berkah siap-siap, ya. Siap-siap kita lenggis kena kuping, ya. Gergaji kena mulut. Itu jawaban kita Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi dengan Ibu Utri di Merauke. Ibu Hutri, silakan Ibu. Ya. Apa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu. Iya, Pak Ustadz sehat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Itu tadi ya memiliki akhlak mulia serta menebar manfaat bagi sesama, tawadu dan rendah hati, dermawan dan bagaimana adalah Islam dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hutri, Ibu mohon izin Ibu boleh diulang kembali pertanyaannya karena agak putus-putus Ibu. Pertanyaan saya begini ya, Mbak. Memiliki akhlak mulia serta menebar manfaat bagi sesama, tawadu dan rendah hati, dermawan dan seimbang. Itu bagaimana dalam Islam dan Al-Quran. Baik, itu saja Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri di Merauke. Ustadz, pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam dan Al-Quran terkait memiliki akhlak mulia serta bermanfaat bagi semua? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi ada sebuah hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, kenapa aku ini diutus ke dunia? Untuk apa aku ini? Ya, kemudian Rasulullah bersabda, Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Oi wong Palembang, oi wong Kalimantan, oi wong Sulawesi, oi wong Papua, oi wong mana bae, ya, oi yang bukan wong, misalkan jin, ya. Aku diutus ini kata Rasulullah liutamima makarimal akhlak.
supaya kalian itu akhlaknya baik, kata Rasulullah. Ya, kenapa? Ya, karena salah satu hal yang membuat Allah suka, bahkan bukan Allah suka, manusia itu suka ditengok yang pertama akhlaknya dulu. Ya, makanya akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak ilallah wa akhlak ilannas. Akhlak yang dia bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang dia bersifat kepada sesama. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Akhlak itu menjaga sholat, menjaga sedekah, ya, menjaga puasa, menjaga zakat, dan lain-lain. Akhlak kita dengan sesama macam mana? Silaturahim, tutur kata yang baik, ya, sikap yang baik, berbicara dengan baik. Makanya, ya, dikatakan bahwasanya orang yang akhlaknya baik diterima dimanapun dia berada. Akhlak yang baik akan diterima dimanapun dia berada karena berakhlak. Ketika di masjid diterima karena dia menggunakan akhlaknya. Ketika dia di masyarakat akan diterima karena akhlaknya baik. Ketika di kantor uang seneng, wah padek nian wah itu, padek nian pak itu misalkan, padek nian MC kita subuh ini cantik pula, akhlak baik. Cocoknya jadi istri soleha misalkan. Ya ini tengok akhlaknya. Oh tidak apa-apa dia itu walaupun buruk tapi akhlaknya baik, rajin ke masjid, sedekah iya. Nah, jadi ini tengok akhlaknya. Nah, ketika akhlak baik, apalagi akhlak dengan Allah baik, ya, maka akhlak dengan manusianya insya Allah baik. Makanya akhlak ada dua. Akhlak ketika berhubungan dengan Allah, akhlak ketika kita dengan sesama manusia. Artinya apa? Akhlak itu salah satu pilar utama, ya, agar apa? Agar kita mampu untuk mendapatkan suatu keberkahan umur. Karena nggak akan dapat keberkahan kalau akhlaknya tak baik. Sekian Ibu, Allahu a'lam bishawab. Baik, kembali di belakang Ibu Putri sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Eka Chandra di Empalawang. Baik, silakan Pak Eka. Oh, apa topiknya tadi Bu? Putus-putus di sini radionya. Kami di kebun ini. Baik, tentang hamba yang berkah umurnya. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak ya. Iya. Begini, boleh di luar tema sedikit. Baik, silakan Pak. Bagaimana Pak ya, seorang istri dianya selingkuh. Itu saja Pak Ustaz pertanyaannya. Baik, itu saja Pak Eka Chandra. Ya, mohon Bu jangan diputuskan Bu, ini mendengarkan di radio kami ini sinyalnya terputus-putus Bu. Baik. Teleponnya. Baik Pak. Kita langsung mendengar jawaban dari Pak Ustadz aja ya. Pak Ustadz silakan dari Pak Eka Chandra di luar tema pada hari ini. Bagaimana jika seorang istri yang selingkuh? Ustadz silakan. Ustaz, bagaimana istri selingkuh? Wah, bahaya nian gawe istri kita ini, ya. Kalau MC kita yang RR ini insya Allah ini soleha, aku doakan. Jadi istri soleha. Ya Rabbal Alamin. Ayo Ustaz, bini aku ini selingkuh Ustaz. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Oi payung Palembang. Ya, payung Morainim. Payung penyiar di RRI, ya. Jangan kamu dekati zina. Ya. Kenapa? Itu perbuatan yang paling buruk salah satunya dan jalan yang paling jelek. Kalimatnya jangan zina, wala taqrabu zina, ya. Deketinya beda boleh, apalagi melakukan, ya. Artinya apa? Ya, tidak boleh, haram hukumnya. Maka bagaimana Ustaz? Ya, ketika ada seorang istri yang dia selingkuh, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka apa? Jawabannya surat Al-Anfal ayat 27. Istri sudah berjanji dengan suami untuk melayani, ya, untuk senantiasa apa? Mendampingi. Ketika berkhianat, ya, maka tinggalkan, ya. Tinggalkan orang yang
berkhianat. Cari bini lain bae, Pak. Ya, cari yang bini lain bae, soleha atau ada mod ini kita ini penyiar radio kita ini, ini luar biasa nih, soleha insyaallah. Ya, karena kenapa? Karena ya tidak boleh berkhianat. Cuman tengok dulu, mungkin ada juga kesalahan kita. Kita tidak membenarkan perselingkuhan. Tetapi sebagai seorang suami, ya harus apa? Harus introspeksi evaluasi dulu. Ya, mungkin kita ini apa? Berjudi, main, ya, main judi lah. Kita juga, mohon maaf dengan cewek lain kita ini mau bahasa Palembangnya itu kanji lah. Wajar istri tidak betah dengan kita. Ya, duit bulanan tidak pernah tinju, nah macet. Ya, nah, kita introspeksi dulu diri kita. Kenapa bini kita tidak betah? Dan kita sebagai seorang suami ya harus mampu memimpin rumah tangga dengan baik. Kadang-kadang ya pas cewekan, wah luar biasa ya penyiar radio kita ini pas cewekan, kakang, ayah, mama, papa, luar biasa. Pas dem nikah, ya nampan kelengkong ya, kadang-kadang priuk nasim, tidak tahu kemana arah. Nah itu. Jadi sebagai seorang suami harus mampu mendidik istri dengan baik. Ketika sudah dididik dengan baik, istri kita tadi diisi dengan ilmu agama, istri kita tadi masih baik kekenjian tadi, nak selingkuh baik. Sudah cari yang lain baik, Pak. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 27. Ya, itu. Karena sanksi orang yang selingkuh ini sudah pasti apa? Sudah pasti dihukumi tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian, Mbak. Baik, mohon izin Ustadz karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi penutup untuk tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih Mbak atas waktunya. Mohon maaf Mbak Dini, penyiar kita atas nama siapa, Mbak? Alvina Ustadz. Alvina, Masya Allah Mbak Alvina. Masih jomblo Mbak ya? Iya Ustadz. Masya Allah, kami doakan mendapatkan pasangan yang soleh Mbak ya. Amin. Terima kasih Ustadz. Jangan sibuk jalan aja Mbak ya, masjid. Baik Ustadz. Nah, materi penutup kita ya, semua manusia itu pada dasarnya kita ini tak ada nilai apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, mau suaminya kaya, mau suaminya DPR, mau suaminya pejabat, pada dasarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semua tak ada nilai, ya. Kecuali apa? Kecuali pejabat yang sembahyang, ya, suami yang ngajak baik, ya. Bos sawit yang sering sedekah, bos batu bara yang ngajak ke masjid. Nah, itu yang membuat keberkahan. Nilai itu yang membuat keberkahan. Untuk apa kita hidup, mohon maaf ya, HP iPhone 13, iPhone 17 ya. Cuman untuk apa? Untuk dipamer-pamerkan. Ini HP baru. Hati-hati, gara-gara HP masuk neraka gitu. Artinya apa? Dari hal yang kecil ya, yang baik kita senantiasa lakukan, itulah yang mungkin jalan menuju keberkahan umur kita, ya. Dan termasuk juga apa? Jaga. Yang pertama jaga ibadah, yang kedua jaga akhlak, yang ketiga jaga penampilan. Ya, kadang-kadang kita tengok luar biasa zaman sekarang ini, ya. Ada istilahnya itu apa? Jilbab sakaratul maut. Tahu enggak, Mbak? Jilbab sakaratul maut. Cekik kalau, ya. Baju sakaratul maut. Nah, baju sakaratul maut itu ya, yang ketat-ketat dipakai kalau oleh hati-hati. Jadi tiga perkara, jaga ibadah, jaga akhlak, jaga penampilan. Semoga hal-hal yang kecil yang kita lakukan yang baik dan istiqomah itulah yang membuat umur kita berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian Mbak kalimat penutup dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Umar Fatullah Al-Hadi atas materinya pada hari ini mengenai hamba yang berkah umurnya. Sehat selalu Ustadz. Sehat selalu Mbak juga, sehat selalu Mbak. Baik, dan juga terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi pada hari ini. Kami informasikan juga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dalam Islam, tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari